Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tritolo dengan nomor induk mahasiswa 0550257114. Saya di sini akan merevisi tugas pertama saya, yaitu tugas pertama dari basis data. Di sini saya akan merevisi mengenai proses praktikum dalam pembuatan IRD. Yang pertama, apa saja menentukan objek-objeknya, atau misalkan ini identifikasi tiga entitasnya. Yang pertama ada dosen, mahasiswa, mata kuliah. Nah, di dalam modul dijelaskan dalam membuat entity itu menggunakan simbol seperti ini atau persegi panjang. Kita buat tiga serangkaian, dimana di sini di dalamnya terdapat keterangan. Yang pertama ada dosen. Dosen. Di sini saya rubah menjadi warna biru. Dosen, terus juga copy paste. Di sini juga terdapat mata kuliah agar terlihat lurus menggunakan ini. Nah, di sini isi dengan yang kedua yaitu ada mahasiswa. Cuman di sini yang pertama mata kuliah dulu ya. Setelah dosen, mata kuliah berada di tengah. Mata kuliah. Setelah mata kuliah, seperti biasa copy paste. Sini membuat mahasiswa. Nah, seperti dalam soal, seperti dalam jawaban, setelah membuat identity, kita dapat atribut-atribut. Biasanya disimbolkan dengan menggunakan bentuk lonjong. Atribut-atribut tersebut kita balik lagi, kita masukkan tipe ini. Di sini rubah warnanya, ya terserah ya, mau dirubah ataupun tidak, mungkin itu pilihan. Di sini saya isi dengan sini edit label. Nah, untuk atribut-atribut ini melihatnya dari di sini nih. Di sini kan dosen memiliki atribut NIP, nama dosen, tanggal lahir, alamat dosen, ngajar mata kuliah, dan waktu ngajar. Nah, kita masukkan di sini berdasarkan jumlah ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atribut. Kita copy dulu. Yang pertama yaitu ada 6, copy paste. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi 6. Nah, dimana di masing-masing atribut ini diberikan label atau keterangan. Yang pertama ada nama, kita zoom dulu biar kelihatan. Di sini isi dengan NIP, edit label itu NIP. Nah, masuk. Yang kedua ada, kita lihat lagi di soal, nama dosen, tanggal lahir, edit label, nama di sini menggunakan underscore saya, nama dosen, terus tanggal lahir dosen, tanggal lahir, lalu setelah tanggal lahir, alamat
ngajar mata kuliah, alamat dosen, ngajar mata kuliah, terus ini disesuaikan. Yang terakhir waktu ngajar, jumlah ngajarnya ya, edit label waktu ngajar. Tapi atribut-atribut ini tergantung masing-masing ya. Ada yang menggunakan tanpa menggunakan ngajar mata kuliah, ada waktu mengajar, terserah. Merupakan hanya pelengkap sebagai atribut-atribut yang ada di dalam dosen. Nah, setelah memasukkan label-label di dalam atribut, kita masukkan ke dalam objek-objeknya atau entitinya. Dari dosen kita hubungkan menggunakan garis ini. Kenapa menggunakan garis ini? Karena di sini tidak spesifik. Hubungkan dari sini, di sini hubungkan ke dosen. Nama dosen hubungkan ke dosen. Tanggal lahir dosen hubungkan ke dosen. Alamat dosen hubungkan ke dosen. Nah, ngajar mata kuliah juga hubungkan ke dosen. Waktu ngajar. Nah, setelah dihubungkan ini, selanjutnya kita membuat juga atribut pada mata kuliah. Dalam mata kuliah ini terdapat dua atributnya, yaitu nama mata kuliah dan kode MK. Kita kopikan dari sini, copy paste, copy paste. Nah, di sini kita sama hubungkan seperti antara atribut dosen dengan dosennya, menggunakan garis ini, hubungkan. Nah, di sini kita rubah menjadi waktu ngajar mata kuliah nama mata kuliah dan kode MK, kode mata kuliah. Nah, kodenya kita sesuaikan supaya kita lihat rapi. Nah, seperti itu. Lalu dari mahasiswa juga gunakan atribut sama seperti dosen. Copy. Nah, di dalam mahasiswa terdapat berapa atribut? 1 NIM, 2 nama mahasiswa, 3 tanggal lahir, 4 alamat mahasiswa, jenis kelamin, 5 sama seperti dosen, 6 atribut. Kita copy menjadi 6. Copy paste, copy paste, copy paste. Copy paste, copy paste. Nah, ini sesuaikan dengan isi dari atribut dari mahasiswa. Yang pertama ada NIM, kita ganti jadi NIM. Yang kedua ada nama mahasiswa, tanggal lahir, nama mahasiswa, tanggal lahir. Terus yang ketiga ada alamat, jenis kelamin, jumlah mata kuliah, alamat, jenis
jenis kelamin, dan jumlah mata kuliah. Jumlah matkul. Kita sesuaikan juga ukurannya, terlihat rapi. Nah, setelah itu seperti biasa kita hubungkan menggunakan garis ini antara NIM dengan mahasiswa, terus nama mahasiswa dengan mahasiswa, tanggal lahir mahasiswa, alamat mahasiswa, jenis kelamin mahasiswa, jumlah mata kuliah mahasiswa. Nah, setelah membuat ketiga objek ini, yaitu dosen, mata kuliah, dan mahasiswa, nah juga menambahkan atribut-atribut yang ada pada dosen, mata kuliah, dan mahasiswa. Selanjutnya yaitu membuat hubungan yang ada seperti dalam soal dalam jawaban ini, yaitu menghitung banyaknya mahasiswa, menghubungkan antara banyaknya mahasiswa dengan mata kuliah, terus proses meregistrasi, deregistrasi, dan juga proses dari dosen ke mahasiswa, yaitu dengan mengajar. Di sini kan dijelaskan banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Kita hubungkan dari mahasiswa dengan menggunakan garis yang entity relationship, di mana ini digunakan untuk menghubungkan. Yang pertama yaitu kita membuat dulu relationship, yaitu proses meregistrasinya, yaitu menggunakan bentuk belah ketupat. Ya, yang pertama kita masukkan relationship. Di sini isikan dengan proses meregistrasi, Nah, dari proses ini kita menggunakan garis yang ini karena seperti dijelaskan dalam modul, ketika antara hubungan satu ke mata kuliah itu tidak dijelaskan, yang penting lebih dari satu, minimal satu gitu kan, maka hubungannya menggunakan garis ini, yaitu dari mahasiswa ke meregistrasi prosesnya. Setelah itu dari proses registrasi ini masuk ke proses meregistrasi mata kuliah, di mana di sini terdapat objek registrasi mata kuliah. Kita di sini proses registrasi mata kuliah, atau kita singkat ya biar nggak panjang, matkul. Kita sesuaikan ukurannya biar rapi. Nah, di sini. Nah, dari sini kan meregistrasi dengan jenis mata kuliah, sedangkan jumlahnya tidak jelas. Yang penting lebih dari satu. Maka di sini kita menggunakan tipe yang ini nih, seperti dijelaskan dalam modul, yaitu tipe garis ini, yaitu dari registrasi. Karena registrasi mata kuliah dari sini ke meregistrasi. Lalu setelah meregistrasi mata kuliah, di dalam proses registrasi mata kuliah ini terdapat dua atribut yang perlu dilengkapi. Yang pertama yaitu ada atribut atribut, yaitu di sini kode mata kuliah, kode MK. Lalu yang kedua yaitu ada memasukkan nama atau nomor induk mahasiswa yang memilih mata kuliah ini, yaitu dengan memasukkan NIM, nomor induk mahasiswa. Nah, kalau ini hanya hubungan seperti yang ini aja, garis sini aja, dari sini
Sini ke sini. Seperti ini NIM juga. Nah, ke sini. Setelah meregistrasi mata kuliah, maka ada yang disebutnya proses diregistrasi. Di sini kita buat lagi relationship-nya. Di sini yaitu proses diregistrasi. Kita ganti di registrasi, di mana mahasiswa sudah memilih jumlah mata kuliah, jenis mata kuliah. Nah, di sini juga biasanya menggunakan simbol yang seperti ini karena di sini yaitu mata kuliah yang dipilih ini tidak spesifik, yaitu dengan banyaknya berapa, jumlahnya berapa, maka di sini menggunakan simbol ini. Registrasi mata kuliah ke proses diregistrasi. Nah, setelah diregistrasi kita lanjut ke mata kuliahnya. Di sini menghubungkan antara setelah diregistrasi ke mata kuliah. Nah, setelah itu lalu mengarah ke proses dosen, di mana dosen hanya bertugasnya mengajar mata kuliah tersebut kepada mahasiswa sehingga diberikan relationship-nya 1. Yang di sini yaitu proses mengajar dosen, mengajar. Nah, kan di sini sudah ada penghubungnya yaitu mengajar antara dosen mata kuliah dan mahasiswa. Di sini dikarenakan banyaknya mata kuliah yang diajar oleh dosen dan banyaknya dosen, maka dihubungkannya juga seperti ini dari mata kuliah. Setelah itu kita gunakan simbol yang ini, yaitu antara dikarenakan di dalam soal itu satu dosen hanya memilih satu mata kuliah. Mana sih seperti soal yang dijelaskan? Nah, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Karena di sini hubungannya antara satu dosen dengan satu mata kuliah, maka kita gunakan seperti dalam buku, yaitu menggunakan simbol yang ini antara dosen dengan mata kuliah. Maka seperti yang dapat dibuatkan bentuk IRD-nya seperti ini, yaitu dari mahasiswa yang memiliki atribut ini meregistrasi mata kuliah dengan jumlahnya yang tidak spesifik atau tidak jelas, di mana di dalam registrasi ini mendapatkan 2 proses atribut, yaitu ada kode MK, ada juga memasukkan NIM sebagai bentuk bahwa mahasiswa tersebut meregistrasi mata kuliah tersebut. Lalu setelah proses meregistrasi itu adalah proses diregistrasi yang hasil akhirnya memilih mata kuliah yang dipilih. Setelah memilih mata kuliah yang dipilih, maka ada proses mengajar yang dilakukan oleh dosen. Kenapa di sini menggunakan garis ini? Karena seperti yang dijelaskan dalam soal, satu dosen hanya dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, sedangkan di sini mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa yaitu lebih dari satu minimal, karena di dalam soal itu minimal satu berarti lebih dari satu gitu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk proses revisinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.